Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Apapun yang menjadi hajat Anda, impian Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin hutang lunas, tuliskan. Anda jangan berpikir deh apa iya sih, dari mana jalannya, itu jangan. Ini banyak banget yang WA ke saya, Pak, apa bisa ya hutang saya lunas, hutang saya banyak 1 miliar Pak, saya nggak ngerti harus berbuat apa. Jangan begitu. Allah itu kuasa, Allah itu segalanya, Allah itu bisa membuat sesuatu hal yang menurut kita nggak mungkin jadi mungkin. Yang penting banyak berdoa sama Allah, banyak berdoa, banyak meminta sama Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita, hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita teman-teman semua. Jadi tuliskan saja doa Anda dan banyak berdoa ya. Ya, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah ya. Yang teman-teman semua, insya Allah saya doakan hutangnya lunas deh. Insya Allah pasti. Yang penting kita yakin, jangan putus asa, jangan berhenti berdoa, terus berdoa sama Allah. Insya Allah pasti Allah kasih jalan. Ya baik teman-teman semuanya, di antara yang banyak WA ke saya itu, saya ingin menyemangatin Anda semua ya, bahwa Anda jangan terlalu takut dan khawatir dengan keadaan masa depan yang sedang Anda jalani. Sebab dari Anda banyak hutang, Anda kebingungan, ketakutan, ya pasti perasaan itu akan muncul ya. Kita takut, kita cemas gimana nanti, gimana anak kita nanti, dan segala macamnya lah masa depan yang belum tentu terjadi. Tapi ini teman-teman semuanya, jalani saja. Saya katakan jalani saja dan ikutin alurnya dan ikuti prosesnya. Biarkanlah takdir Allah itu bekerja dengan kuasa dan kehendaknya. Kalau hari ini Anda sedang dikejar-kejar hutang, Anda kebingungan, Anda ketakutan, Anda merasa berat, Anda sampai nggak ngerti Anda harus berbuat apa dan ngapain, udah jalanin aja, nikmatin aja deh. Karena nggak ada cara lain. Anda mau menjerit bagaimanapun, mau protes bagaimanapun nggak bisa teman-teman. Saya berkali-kali saya sampaikan ya, ini buat Anda yang yakin dengan kuasa Allah, yang yakin ya. Kalau Anda mengandalkan pikiran, mengandalkan logika, ya udah silakan aja skip video ini, masih ditonton. Saya ingin mengajak Anda semuanya yang benar-benar yakin bahwa Allah itu bisa kok nolong kita. Allah itu benar-benar sangat kuasa, Allah itu segalanya deh. Saya bisa bilang pokoknya Allah itu segalanya. Jadi kadang-kadang kita aja yang membatasi diri, kita aja yang beranggapan apa bisa ya, apa iya. Jangan begitu. Anda sudah beriadah, sudah beramal, sudah banyak mengamalkan amalan, Anda sudah sholawat, sudah banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah, sholat wajib, tapi Anda sendiri yang menghalangi doa-doa Anda selama ini. Anda kan ingin hutang lunas, Anda ingin pertolongan Allah datang, Anda ingin impian-impian Anda itu terwujud, doa-doa Anda terwujud. Ya Anda jangan punya berpikiran apa iya ya dari mana jalan, jangan. Dan berkali-kali saya sampaikan, itu bukan wilayah kita. Anda nggak usah berpikir dari mana jalannya ya, apa bisa, jangan. Kalau Anda berpikir begitu, Anda nggak bakal mampu, kita ini nggak bakal mampu, itu sudah urusan Allah. Kita nggak bakal sanggup berpikir ke sana. Yang penting tugas kita itu berikhtiar, terus saja amalkan, terus saja lakukan, walaupun keadaan kita benar-benar merasa nggak sanggup, lelah, tapi ya teruslah berjalan, teruslah diamalkan. Hadapi semuanya dengan memasrahkan sepenuhnya sama Allah, nggak ada yang lain. Kalau kita bahas di amalan, waduh banyak banget ya amalan-amalan guru-guru kita di channel-channel yang ya ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita itu banyak mengajarkan tentang amalan-amalan itu supaya hutang lunas, rezeki lancar. Anda amalkan saja. Saya katakan Anda nggak usah terlalu pusing deh dengan yang nama amalan itu. Jangan terlalu begitu. Tetap diamalkan. Yang penting bagaimana Anda terus menata hati, menata pikiran, memperbaiki diri Anda supaya Anda itu benar-benar yakin, benar-benar sinkron antara hati dan pikiran itu, supaya doa Anda itu full, powerful, dan sehingga dengan izin Allah impian Anda itu terkabul. Jadi fokusnya bukan lagi pada amalan, tapi fokusnya bagaimana Anda itu memperbaiki pola pikir, memperbaiki mindset, bagaimana berpositif thinking, bagaimana supaya kita kuat, sabar, itu fokusnya ke sana. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, selalu saya sampaikan bahwa, dan selalu diingat, dan ini selalu saya ingat kata-kata ini ya, dan ini Allah sendiri yang katakan bahwa Allah itu tidak mungkin memberikan ujian itu masalah di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin.
Artinya ketika masalah itu hadir ke dalam kehidupan kita, itu sudah Allah siapkan solusinya dan sudah dipastikan kita pasti mampu melewati itu semua. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, kemudian bagaimana kita menganalisanya, kemudian bagaimana kita menikmati masalah yang hadir di kehidupan kita itu. Kalau kita menikmatinya atau kita menyikapinya dengan rasa iman, dengan rasa sabar, ridho, pasti Allah buka jalan. Tapi kalau kita menyikapinya dengan selalu negatif thinking, kemudian kita apalagi menggerutu, kita protes, bahkan kita marah, buruk sangka sama Allah, ini yang membuat hidup kita makin ribet. Jalani saja. Saya katakan intinya jalani saja. Bergeraklah, lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan, dan berusahalah setiap hari itu menjadikan hari-hari ini tuh lebih baik dari hari sebelumnya. Terus lakukan doa hari ini, minta ke Allah, ya Allah lunasin hutangku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah mudahkan rezekiku. Berdoa terus. Hari ini belum Allah mudahkan, Allah belum kasih jalan, Allah belum lunasin hutang, coba lagi, berdoa lagi, Allah lagi, terus Allah. Itu harusnya dipacu ke situ. Jangan langsung kita mengklaim, Pak saya sudah lakukan semuanya. Ini banyak banget yang WA saya, Pak saya sudah lakukan apa yang Pak Ustadz sarankan di YouTube gitu ya, sabar, kemudian banyak tahajud, sholawat, saya sudah amalkan semuanya, tapi Allah belum menolong, Allah belum kasih solusi, Allah belum lunasin, saya bingung harus. Anda jangan nyerah. Saya katakan bukan lantas ketika ibadah kita itu sudah udah banyak, tahajud kita rutin, baca Quran kita rutin, sholawat dan lain sebagainya. Ketika kita sedang melakukan itu, lantas kita berpikir semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Gitu kita berdoa sama Allah, harus Allah kasih sesuai harapan dan keinginan kita. Gak bisa seperti itu. Maunya kita seperti itu. Kita berdoa sama Allah meminta uang 1 miliar misalnya supaya hutang kita lunas. Belum tentu yang kita inginkan itu terbaik menurut Allah, belum tentu. Mau kita keinginannya seperti itu, tapi Allah punya cara lain, punya rencana lain. Intinya teman-teman semuanya, ketika kita berdoa sama Allah, saya yakin pasti dikabulin atau diganti yang lebih baik dari apa yang kita minta. Makanya Anda selalu optimis, berpositif thinking, jangan bernegatif thinking. Yakini ketika kita sudah bilang ya Allah, Allahumma ya Rabb, tolong aku. Kalau kita sudah mengatakan begitu, berarti insya Allah doa kita itu sudah didengar sama Allah dan insya Allah pasti dikabulkan. Cuma butuh proses. Kembali lagi, Allah lebih tahu yang terbaik untuk diri kita. Gak semuanya itu harus sesuai apa yang kita inginkan. Makanya selalu munculkan rasa positive thinking, rasa berbaik sangka sama Allah. Oh iya ya, bisa jadi permintaanku ini nggak baik menurutku. Allah punya rencana lain. Oh iya ya, Allah lebih tahu. Ya nikmatin, jalani. Ya Pak, tapi dimaki, dihina, saya nggak ngerti harus bagaimana. Ya emang begitu resikonya. Terus mau berbuat apa? Berkali-kali saya sampaikan, bukan kita menzolimin, bukan kita niat menzolimin nggak mau bayar utang, bukan kita menyengaja tidak menepati janji, bukan itu. Masalahnya kita sudah berusaha, sudah cari duit, kita belum temukan solusi. Lantas apa yang bisa kita perbuat? Kita sudah berdoa, kita sudah lakukan ikhtiar langit, kita juga sudah lakukan ikhtiar bumi, terus Allah belum kasih jalan, terus Allah belum berikan petunjuk, kita mau buat apa? Kalau Allah belum menghendaki, belum membuka jalan, kita mau bilang apa? Yang pasti kita jangan putus asa, terus bergerak, terus berusaha, terus berikhtiar sampai kita benar-benar dengan kemampuan kita ini kita bergerak, lakukan saja, bergerak saja, berikhtiar saja. Biar nanti Allah yang memberikan jalan itu. Dengan cara apa? Ya terserah Allah dengan cara Allah. Cara Allah tuh banyak banget. Kita nggak bisa memprediksi harus dengan cara ini, harus begini. Nggak bisa begitu. Intinya teman-teman semuanya, tugas kita itu menjalani, menikmati, dan meyakini bahwa Allah itu bisa mengabulkan, bisa memenuhi segala apa yang menurut kita nggak mungkin menjadi mungkin. Jadi milikilah sikap rasa optimis itu, rasa yakin dalam diri bahwa insya Allah pasti ditolong sama Allah, insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti lunas, insya Allah pasti dikasih jalan, insya Allah atas nama Allah, semuanya bawa nama Allah, insya Allah. Itu harusnya begitu. Meski rasa berat ya, saya memahami, dan kadang-kadang kita nggak sanggup dengan kita merasa nggak sanggup, kita merasa sudah capek, tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Kita sendiri yang membangkitkan diri kita itu supaya kita lebih optimis, semangat lagi. Walaupun sebenarnya secara fisik, secara lahir kita nih rasanya ingin menjerit, ingin protes, tapi
Karena kita menyadari bahwa memang kita ini lemah, manusia tak berdaya, hamba yang bodoh, hamba yang hina. Mau tidak mau kita harus mengikuti jalur, ikutin takdir kehidupan kita masing-masing yang Allah sudah tentukan semuanya. Nah intinya teman-teman semua, di akhir video ini saya ingin sampaikan, Anda jangan pernah putus asa, meskipun di kondisi Anda ini saat ini sedang kesulitan, atau Anda terpuruk, insya Allah harapan itu tetap ada dan akan selalu ada jika kita melihat kekuasaan Allah. Tapi kalau kita berpikir pada logika kita, ya Anda akan mumet sendiri. Kenapa? Karena pikiran kita ini terbatas. Yang tidak terbatas itu Allah. Lihat kekuasaan Allah. Ketika Anda dihadapkan masalah yang besar menurut Anda, lihat Allah itu jauh lebih besar dibanding masalah yang Anda hadapin. Makanya lihatlah dengan iman, lihatlah dengan kekuasaan Allah ini, bahwa Allah itu bisa kok menyelesaikan masalah kita. Bahkan lebih dari masalah kita ini pun Allah bisa selesaikan. Dan satu lagi teman-teman semuanya, Anda jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah di dunia ini Anda aja yang diuji. Anda sendiri seolah-olah yang Anda merasa paling sulit, paling paling terpuruk. Enggak, masih banyak di luar sana itu mereka yang hidupnya paling susah. Nah fokuslah pada dalam diri Anda, masih bisa bernapas, melihat, masih sehat. Tinggal tergantung bagaimana menyikapin masalah yang Anda hadapi. Bagaimana Anda itu bisa melalui hari-hari Anda yang sulit itu penuh dengan rasa sabar, rasa syukur. Itu aja teman-teman semua. Nah solusinya dari saya satu, di akhir video ini ya, saya katakan jangan putus asa. Terus berdoa sama Allah bahwa Allah itu pasti mengabulkan. Tinggal prosesnya, tinggal nanti tunggu waktunya saja, bahwa Allah akan mengabulkan apa yang Anda minta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.